Halo, berjumpa lagi bersama Ibu Dita Maulita. Kali ini kita akan belajar hubungan momen gaya dan momen inersia. Oke, lanjut saja ya, kita mulai. Oke, nah kemarin kalian sudah belajar momen gaya, sudah belajar momen inersia ya. Nah sekarang kita ke hubungannya. Nah hubungannya yaitu momen gaya dan momen inersia juga dengan percepatan subuh dapat kita analogikan dengan menerapkan hukum 2 Newton ya. Ini ya, hukum 2 Newton yang sudah kalian pelajari waktu kelas 10. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, selanjutnya ini M dikali A. Nah, kenapa R bisa dikali alfa? Kalian harus ingat waktu kalian belajar gerak melingkar kelas 10 ya. Jadi S jarak itu adalah theta dikali R. Kemudian V kecepatan adalah omega kecepatan sudut dikali R. R itu jari-jari. Selanjutnya A sama dengan alfa dikali R. Alfa itu percepatan sudut, A itu percepatan. Nah, jadi hubungan antara gerak lurus dan gerak lingkar seperti ini ya. Jadi harus diingat. A kita terjemahkan menjadi R dikali alfa. Nah, selanjutnya ini kita kasih R semua nih, sisi kiri dan sisi kanan. Jadi F dikali R, kemudian MR, R alfa. Nah, kita kuadratkan ini tadi R-nya, kemudian alfa keluar dari kurungnya. Nah selanjutnya ini ternyata kan F dikali jari-jari atau F dikali jarak adalah torsi atau momen gaya. Kemudian ini adalah yang ini ya. Nah ini adalah inersia dikali alfa, maka jadilah rumus seperti ini gitu. Nah selanjutnya kalian harus ingat, jadi hubungannya adalah momen gaya sama dengan momen inersia dikali alfa ya. Jadi kalau ada beberapa benda maka gabungan dari torsi sama dengan I dikali alfa. Jadi torsinya itu bisa ada banyak untuk satu sistem gitu ya, yang mempengaruhi gerak rotasinya. Nah, benda yang diputar itu kan punya momen inersia. Nah, itulah inersia dikali alfa. Maka kenapa yang sigmanya itu hanya di bagian momen gaya. Jadi diingat-ingat ya. Torsi adalah I dikali alfa. Torsi adalah momen gaya, I adalah momen inersia, dan alfa adalah percepatan sudut. Kalau ibu ngingetnya biar mudah, TIA, torsi, I, dan alfa. Kita lanjut. Nah, kita sekarang ke contoh soal ya. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan kalau ada gambar seperti ini, kita harus memberikan gambarnya. Ya, jadi yaitu seperti ini. Nah, ini kan katrol. Kita perlihatkan di sini ya. Ada katrol berupa silinder pejal memiliki massa 4 kg. Kemudian dihubungkan dengan benda yang bermassa M1 dan M2. Nah, ternyata yang lebih besar yang M2, benar ya? Kotaknya lebih gede yang M2. Dihubungkan dengan seutas tali tak bermassa sehingga mengakibatkan katrol tersebut berotasi. Jika percepatan gravitasinya 10 dan I adalah ini. Kita tulis dulu ya diketahuinya. Diketahui M besar ini punya katrol biar kelihatan. Kemudian massa benda 1 yang kecil ini massa 2 4 kg. Kemudian gravitasi, kemudian rumus momen inersianya untuk katrolnya mr kuadrat. Oke. Nah,
untuk memudahkan ya, ini kita langsung saja ya. Jadi W1 20, kemudian P2 40 ya. Jadi nanti bisa langsung kita memasukkannya ya. Oke, sekarang kita ini M1 kita gambarkan, karena namanya gaya berat itu pasti arahnya ke bawah, ke pusat bumi. Selanjutnya ini talinya nanti tegang karena ada gaya berat, kemudian tali yang di sebelah sini juga tegang. Nah, karena ini dipengaruhi oleh rotasi, jadi tegangan tali di 1 sama 2, T1 T2 itu berbeda ya, tergantung dari apanya, dari beban yang W1 dan W2 nanti. Nah, ini geraknya ke yang lebih berat pasti kan. Nah, ini percepatannya, jadi ini ke bawah, yang di sebelah sini ke atas. Oke, ibu kasih warna yang beda ya supaya enak. Oke, nah, kita beri warna yang berbeda ya, nah, biar nanti kalian memandangnya juga mudah. A-nya ke atas, yang ini A-nya ke bawah. Selanjutnya ini W1 gitu kan. Kalau sudah dapat gambar seperti ini nanti enak mengerjakannya. Oke, nah kita mulai mengerjakan ya anak-anak. Nah, kita ke hubungan tadi, sigma tau sama dengan I dikali alfa. Nah, taunya di sini ada berapa? Ada 2. Nah, lihat yang searah dengan A kita beri nilai plus. Nah, T1 ini kan memberatkan T2 ya kan. Nah, jadi min T1. Ingat, tau itu T2 dikali jari-jari. Jadi kita bisa menuliskannya begini. Ya, sama dengan I dikali alfa. Nah, supaya anak-anak tahu ini kenapa kok bisa dikali R, Bu. Nah, ini simpelnya sebenarnya. Ini kan T1 kali R, T2 dikali R. Nah, ini ibu gabungkan ya, jadi T2 kali R min T1 kali R. Nah, jadilah seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut ya, ini ibu bisa. Nah, oke, nah ini I nya setengah mr kuadrat. Alfa itu A per R ya kan. Nah, selanjutnya ini jadi coret habis ya R nya, jadi tinggal T2 min T1 sama dengan 1/2 M dikali A. Oke, ini kita simpen ya. Oke, selanjutnya nah kita masuk ke masing-masing T-nya ya. Ibu mau menggambarkan ini, ibu sebut
kejadian 1, ini kejadian 2 ya. Oke, sekarang T pakai rumus hukum 2 Newton. Nah, jadi sigma F sama dengan M dikali A. Nah, pertama kita lihat yang T1 dulu ya. Karena yang searah dengan A itu adalah T1 bukan W1, maka W1 negatif. Jadi T1 min W1 sama dengan M1 dikali A. T1 sama dengan W1 plus M1 dikali A. Oke, simpen. Nah, selanjutnya yang T2. Yang T2 ini A-nya ke bawah, W2 searah. Jadi W2 positif ya. Yang T-nya menghambat gerak W2. Jadi M2 dikali A. Maka T2 sama dengan W2 min M2 dikali A. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita bisa substitusikan, gabungkan ke persamaan yang pertama ya. Kita masukkan ini persamaan 3, ini persamaan 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan. Jadi sigma nya substitusi. T2 min T1 bukan dikali R ya, tapi dikali A. TW2 min M2 dikali A dikurang W1 plus M1A per 2 M kali A. W2 langsung 40, M2 nya 4 kali A min W1 20, keluar dari kurungnya M1 2 dikali A ya. Jadi seperti ini, per 2 kali 4 katrol ya. Ini kemudian A 40 dikurang 40 dikurang 20 min 6A, coret jadi 2A. Maka 20 sama dengan pindah ruas jadi 8A. A sama dengan 20 per 8, jadi sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita cari, ini berarti udah ketemu ya A, percepatan sudah ketemu. Selanjutnya ini kecepatannya berarti 2,5. Tegangan tali 1 tinggal kita masukkan saja. T1 sama dengan W1 20 plus 2 dikali 2,5, 20 plus 5 jadi 25. Nah, T2 nya 40 min 4 dikali 2,5 jadi sama dengan 40 dikurang 10, 30 Newton gitu. Jadi anak-anak ya, Ibu harapkan kalian bisa memahami materi hubungan dari momen gaya dan momen inersia. Jadi sudah terjawab semua ya. Kecepatan sudah dapat, kemudian T1 sudah dapat, T2 sudah dapat. Jadi tegangan talinya sudah
dapat ya. Oke. Sekarang kita ke latihan soal. Nah, ini dia latihan soalnya. Silakan anak-anak semua dikerjakan ya. Ini M1, M2 nya sudah ada, dihubungkan dengan jari-jari 10 cm, massa katrolnya 6 kg. Oke, ditanya percepatan, kemudian tegangan tali 1 dan tali 2. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Sebisa mungkin namanya tugas itu langsung dikumpul supaya tugas kalian tidak menumpuk di kemudian hari. Oke, penjelasan ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.